Hai, gue Roni. Gue Biring. Welcome to The In-Laws. Terus apa? Udah, kita masuk. Oke, selamat datang di video kedua The In-Laws. Hari ini kita ada di segmen yang Ini namanya... kedua. Gue kira udah ke-12. Wah, sih. Kita panjang. Ini sebenarnya ke-20. Ya, hari ini kita mau bikin ini ya, masuk ke sebuah segmen. Iya. Namanya In Talk, di mana kita akan membahas sesuatu lah ya. Ngobrolin sesuatu gitu, In Talks. Dan hari ini Kita topiknya akan apa? ngobrolin mengenai poni baru gue yang baru gue potong sendiri. Oke, bercanda-bercanda. Lu pakai penggaris nih? Enggak ya? Enggak sih, Enggak cuma ya? ngaca doang terus ngapain gitu. Nah, itu kalau Inspirasi dari Lisa Blackpink sebenarnya. Oke. Ya. Oke, jadi apa yang kita mau bahas apa? Kita nggak akan bahas tentang poni atau potong poni sendiri. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang tato. Tentang tato. Oke, tentang tato ya. Oke. Nah, kenapa kita memilih tato sebagai topik In Talk pertama? Karena sesuai diskusi kita sebelumnya bahwa kita berpikir mungkin kita cukup pas untuk ngobrolin tato. Cukup pas. Iya, cukup pas karena kita pertama pelaku tato. Apa sih istilahnya pelaku tato ya? Nah, kita pengkoleksi tato lah ya. Pengkoleksi tato, iya. Udah nggak pantas lagi disebut sebagai tato entusias. Tato entusias tuh kan baru punya 1-2 tato, tatonya baru 1-2 jam gitu. Nah, kalau gua sendiri udah di atas 15 jam sih. Kalau lo berapa? Iya, sebenarnya kalau dari ngomongin jumlah, sebenarnya jumlah tato gue juga cuma 2 sih sebenarnya. Iya, Cuma bener. 2. Tapi kalau Durasi. ngomongin durasi udah 16 jam ya di tato ya. Gue udah 16 jam. ya. Kalau lu udah berapa total? Wah, udah lupa gua. Ini aja 2 tambah 4 tuh 6. 6 tambah 4 lagi 10 tambah 2,000 years later. Ya udah banyak lah ya. Iya. Udah banyak. Oke. Kalau kita jangan ngomongin waktu dulu deh, kita mundur dikit. Sebenarnya pertanyaan awalnya mungkin yang harus kita bahas tuh, kenapa sih? Kenapa lu mau tato? yes. Gitu. Iya. Kenapa? Oke, kalau pertama motivasi gue punya tato biar keren doang sih Biar sebenarnya. keren. Awalnya itu. Biar keren. Oh Karena iya. ngelihat kayak idola-idola di dunia sepak bola, musik gitu kan, kayak belakangan tuh erat sama tato ya. Sama tato ya, Terus- rata-rata tatoan ya. Iya, terus ngelihat gitu keren juga nih, gila kayak kalau punya tato gitu. Akhirnya gue nyoba sih untuk punya tato gitu. Oke. Dan lu merasa keren nggak? Gue sih suka. Oh, suka. Iya. No regrets at all. Oh, no Nggak ada. regrets ya, iya. Emang. Itu juga emang nggak boleh. Punya tato itu nggak boleh disesali ya, nggak boleh. Iya, Nggak betul, boleh. betul. Oke. Kalau gua ya, kenapa gua tatoan? Sebenarnya sama sih. Kalau gua tatoan, selain daripada gua suka form of artnya, maksudnya ini adalah seni yang hanya bisa terrealisasi kalau lu menyakiti orang lain gitu ya, maksudnya, atau lu harus rela tersakiti dulu baru karyanya bisa jadi gitu. Karena kalau lu nggak mau disakitin, karyanya nggak bisa jadi. Jadi karena itu sebenarnya gue ngefans sama art style ini gitu, yang adalah tato. Cuman ya betul, sebenarnya ya biar keren aja sih. Waktu mau nato minta izin nggak? Izin enggak sih ya kalau izin ya, soalnya kan ya kebetulan bapak mertua lo. Oh iya. Bapak gua. Ya, bapak mertua gue yang adalah bapak dia. Ya, itu punya tato. Ya. Jadi kayak udah ada background tato gitu sih di keluarga gue gitu. Iya. Jadi, Kalau gue sedikit lain, karena gue nggak berangkat dari keluarga yang memang kayak santai aja gitu. agak konvensional. Agak konvensional. Jadi memang tapi bukannya gue diem ya, enggak ya. Gue tetap minta izin lah gitu kasarnya. Gue ngasih tahu, sebenarnya bukan minta izin sih. Gue ngasih tahu kalau Jadi masalah nanti dilarang apa enggak, pokoknya hajar aja gitu. enggak, pokoknya ya gue ngasih tahu ya lu harus bolehin gitu. Lebih ke arah maksa ya. Lebih ke arah maksa sih sebenarnya, lebih ke arah maksa. Tapi yang penting gue info dulu, nggak di belakang gitu. Nggak tahu-tahu tatonya udah jadi. Nggak tahu tatonya udah jadi, udah nggak bisa diapa-apain kan, repot. Tapi memang background keluarga gue ya nggak ada lah yang Nah, tapi yang bertato. Responnya apa tuh?
waktu gue kasih tahu ya. Waktu ngomong. Ya kayaknya sih mungkin nggak sampai ekstrim ya, tapi mempertanyakan lah. Responnya tuh mempertanyakan ngapain sih mau tato apaan gitu. Bahkan gue dulu sempet kayak berpikir apa ini ya untuk tato pertama gue cari yang apa namanya stylenya lebih religius gitu kan, untuk supaya bisa boleh dulu gitu. Kalau lu tapi waktu jadi lu nggak pakai ngomong apa ya, lu tiba-tiba tato aja gitu atau gimana? Bilang. Tapi habis itu karena background keluarganya udah ada tato ya, masa mereka ngelarang orang mereka aja jalanin? Oh iya. Jadi nggak punya hak buat ngelarang mereka. Nggak punya hak dong, lu juga tatoan kan, ngapain lu ngelarang gue gitu ya. Tapi biasanya ya, kalau tato tuh misalnya orang tua gitu ya, mungkin melarang itu karena mungkin ada persepsi sosial yang mereka takut nanti kalau kita tatoan kita terlihat seperti apa. Lebih gitu ke apa ya, judgement dari masyarakat ya. Judgement dari masyarakat ya. Kayak tato tuh soalnya apa ya, orang zaman dulu sih terutama merasa itu erat kaitannya dengan kriminalitas. Dengan kriminalitas ya, orang jahat. Ada yang bilang bahwa wah kalau tatoan tuh residivis. Iya benar. Padahal nggak selalu juga gitu. Kayak gitu. Ya. Karena sebenarnya mau kita ada tato atau enggak, logikanya sih nggak akan mengubah kita itu siapa sih sebenarnya. Iya dong, enggak, tentunya enggak. Enggak terus gara-gara tadi orang baik terus habis itu tatoan jadi orang jahat. Iya, enggak lah, itu kan kembali ke pribadi masing-masing gitu. Nah, ngomongin masing-masing nih kan kita tatonya beda nih ya. Tatonya beda. Mungkin kita bisa mulai cerita deh ya tentang tato masing-masing kali ya. Iya. Mungkin lu dulu kali ya. Iya, secara gue yang lebih senior ya. Iya. Cuma lebih dulu berapa tahun tadi? 3 tahun lah. Iya. Ini yang tangan kiri dulu lah nih. Kan ini lumayan panjang nih. Iya, ini lumayan panjang sih dari bikinnya pertama kali sama kayak yang tadi Roni bilang, di tempat yang ketutup dulu. Jadi yang di punggung dulu pertama kali bikin. Di punggung terus lama-lama ngerambat terus sampai ke bikin kayak semacam sleeve gitulah. Ya. Dulu tuh lu awalnya half sleeve kan, gue tahu. Iya. Maksudnya pertama kali kita kenal dia tuh half sleeve masih. Terus lama-lama ya nambah. Dari pertama kali ngobrol sama tato artisnya udah bilang sih bahwa cita-citanya pengen punya full sleeve. Punya full sleeve. Jadi emang udah dari placementnya dari awal gitu udah dipilihin supaya bisa dipersiapkan untuk extend lagi gitu ya. Oke. Gitu. Ada ini nggak? Ada special meaning nggak di tato yang ini nih? Ada banget. Gue orang yang percaya bahwa kalau bikin tato tuh sebaiknya kalau gue sih seharusnya ada meaningnya. Gitu. Seharusnya ada meaningnya. Kalau gue gitu. Oke, seharusnya ada meaningnya. Seharusnya ada meaningnya. Jadi gue benar-benar mempersiapkan banget waktu mau bikin tato gitu. Nah, tato pertama gue tuh ini semua motifnya kira-kira ini ya Polynesian atau Maori gitu. Ya, Polynesian ya. Terus sedikit di-combine ada touch Indonesianya sih sebenarnya. Yang bagian sini nih kayaknya agak-agak tribal juga ya. Tribal lokal Indonesia gitu. Ya. Terus gambarnya sebenarnya kalau dilihat tuh ini sih kura-kura yang tersembunyi di motif-motif ini. Bukan kura-kura, penyu. Penyu. Oke. Ini kenapa penyu? Kenapa penyu? Penyunya ini gue bikin nge-represent keluarga sih sebenarnya. Keluarga. Jadi ada 2 penyu gede di punggung sama di pundak, terus ada 3 penyu kecil di sekitar lengan sini. Nah, 2 penyu gede itu represent orang tua, bapak sama ibu gitu. Terus yang 3 kecil-kecil ini nge-represent gue 3 bersaudara. Jadi ini ada bapak, ibu sama anak-anaknya 3 gitu. Oke. Terus kalau ditanya kenapa image-nya penyu, agak filosofis sih milihnya gitu. Karena penyu itu yang gue tahu itu satu-satunya binatang laut yang nggak pernah bisa tersesat gitu. Mereka kayak bisa, ya nanti bisa dicek sih di. Oh gitu, dia pakai GPS ya? Iya, kayak punya built-in GPS. Stop it. Get some help. Badannya gitu, dia nggak pernah bisa tersesat. Nggak pernah bisa tersesat. Buktinya mereka tiap kali bertelur itu di tempat dimana mereka netes. Gitu. Balik lagi ke pantai tempat di mana mereka netes. Itu lokasi mereka bertelur. Oh, gue baru tahu sih. Nah, kalau misalnya mereka nggak punya built-in GPS atau bisa nyasar, nggak mungkin bisa kan tuh balik ke tempat mereka dilahirin. Iya sih. Oke. Jadi ini maksudnya adalah kayak ya lu akan selalu kembali ke family lagi gitu ya. Terus habis itu inget
rootsnya tuh dari mana. Oh iya iya gitu. iya. Oke. Ini bawahnya apa nih? Ada ularnya nih. Oh iya, kalau yang di bawah sebenarnya ular ngegigit ekornya sendiri sih. Ini artinya ularnya bodoh ya. Ngapain ekor sendiri digigit? Ini juga Atau masokis? Dia masokis. ya, ini juga ada arti filosofis Oh, ada juga, artinya. gitu. Jadi dia artinya Ouroboros kalau nggak salah. Ouroboros Gua pernah itu dengar dari nih. bahasa Yunani Ah. yang artinya infinity sih. Oh. Jadi kayak oke. nggak ada akhirnya gitu. Oke. Karena kan ular kalau udah ngigit ekornya sendiri jadi kayak lingkaran yang nggak ada akhirnya. Gitu. Iya iya iya. Itu sih artinya kalau yang di bawah sini. Terus kalau yang di sebelah sini, nah ini juga sama sebenarnya Ouroboros juga karena ular ngegigit ekornya sendiri juga. Terus dikasih motif-motif. Ini bunga ya. Ini kalau dilihat ya kan ini beda nih stylenya nih ya. Ini artisnya beda ya? Beda. Artisnya beda. Beda. Yang panjang ini mungkin Oh, yang ini bikinnya di Jogja. Diceritakan di Di Jogja. Di Jogja, tato artisnya namanya Pak Peng. Kalau orang Jogja sih harusnya rata-rata tahu ya dia siapa ya, karena cukup famous di Jogja. Orang Jogja Jadi, yang penyuka tato juga iya, kali yang ya. punya tato benar. Karena dianggap sebagai sesepuhnya dunia pertatoan Jogja. Di Jogja Di gitu. Jogja gitu. Oke, Cuma oke. orangnya agak underground dikit, jadi nggak main sosial media. Nggak main sosial media ya. Jadi kalau Jadi di nggak bisa Jakarta nggak bisa kayaknya- ditongolin nih sosial medianya nggak bisa Iya, ya nggak ada bisa, ya. bisa. Oke. Jadi kalau di orang Jakarta mungkin nggak gitu tahu gitu Nggak Pak gitu Peng tahu siapa ya. gitu. Cuma kalau yang di Jogja sih harusnya yang erat kaitan sama dunia tato tahu sih Pak Peng siapa. Iya. Dan lu waktu itu kenapa tatonya sama si Pak Peng nih? Kenapa? Kembali lagi ke bokap gua dulu di tatonya sama Pak Peng. Oh gitu ya. Jadi memang ini udah kayak artis tato di dalam keluarga juga Iya. lah ya. Ini ya. bikinnya sama Nadia. Sama Nadia ya, Iya, lebih Nacil terkenal. ya. Iya, benar. Nacil. Terkenalnya Nacil. Instagramnya di sini. Nah ini tadi lu bilang sama ya, artinya sama itu ya. Sama. Cuma gue pengen punya apa ya, kayak aksen tato yang berbeda aja sih. Di sini kan kayak hampir black work gitu. Terus kalau yang sini lebih ke colorful gitu, masukin warna-warna yang lebih apa ya, kontras ngejreng. Iya. Oke, nah kalau yang di atas nih lu ada tato yang paling baru nih, ini tatonya dia yang paling baru ya. Ini tato yang paling baru. Oke, ini gambarnya adalah Gambarnya, geisha ya. Iya, geisha lagi Pegang ngebuka ini ya, hanya ya? Ya. ngebuka hanya mask topeng Jepang gitu sih. Oke, yang ini meaningnya apa nih? Meaningnya jadi hanya mas tuh ngelambangin tentang keinginan duniawi lah. Jadi kayak rasa marah, rasa sedih, terus iri hati, dengki dan lain sebagainya gitu. Dan gambar geisha yang lepas hanya mask itu melambangkan kalau kita nggak bisa ngelepas semua Keinginan keinginan duniawian. duniawian kita gitu, ya kita akan jadi kayak si hanya ini yang dilambangkan sebagai setan gitu sih. Oh, oke. Ini dua-dua Nacil nih ya? Iya, dua-duanya Nacil. Oke, emang kelihatan ya dia tuh stylenya tuh kental ya, maksudnya udah ketahuan banget lah gitu. Iya, betul. Ketahuan banget ya stylenya ya. Oke. Nah, yang gua tahu nih, Ah. lu juga tato artisnya cukup famous juga nih kalau di Jakarta nih. Oh Tato iya. artis yang kalau mau minta dapat jadwalnya aja susah banget. Mau gitu minta ya. dapet jadwalnya susah. Iya, benar. Jadi gue ada dua tato ya, satu di sini, satu lagi di sini ya. Ini sampai ke dada. Itu tato artisnya sama. Namanya Muli. Nih Instagramnya. Tato origami ya, namanya Muli. Dia memang lumayan terkenal lah ya, apalagi untuk yang Japanese, terus yang kayak traditional American gitu, dia lumayan terkenal lah gitu, cukup lumayan terkenal sampai memang untuk dapat jadwalnya dia tuh itu susah banget. Kayaknya gue yang untuk pertama kali aja ya, yang ini ya, which is sudah kayak 6-7 tahun yang lalu itu aja, gue harus nunggu hampir setahun. buat dapat ininya, buat dapat appointmentnya. Dan untuk tahun ini dan tahun depan gue udah fix nggak dapat. karena tahun ini dia banyak yang mundur karena ada pandemi kan. Jadi dia banyak yang reschedule. Terus tahun depan, tahun 2021 dia cuma bisa terima 5 klien doang. Nah kalau ceritain tato, artinya apa? Ini yang pertama ya. Jadi gue dapet ini yang pertama. Jadi ini tuh adalah kalau di bahasa Jepangnya namanya karajishi.
Karajishi ya. Karajishi itu adalah si anjing ini. Jadi kalau di kuil-kuil itu ada 2 anjing kan yang jagain di depannya. Nah, itu namanya Karajishi. Kalau bahasa Inggrisnya tuh lion dog karena dia tuh lion tapi dia tuh dog tapi kayak lion gitu. Kayak gabungan gitulah. Jadi ini tuh hewan mitologi sebenarnya, bukan hewan. Gak ada benerannya gitu. Nah, cuman Karajishi ini emang dia kalau dibikin jadi satu piece gitu, dia tuh harus sama peony. Jadi gue nih kebetulan ada peony di sini, ada peony di sini juga. Kenapa tuh? Jadi dia kalau bersama itu namanya Karajishi botan. Jadi itu kalau dia bareng. Jadi satu piece gitu namanya Karajishi botan. Jadi itu ada legendanya sebenarnya. Jadi si lion dog ini dia itu adalah dibilangnya raja hewan gitu ya, karena kan dia lion kan. Dia tuh yang paling perkasa lah gitu. Tapi dia tuh punya kelemahan. Kelemahannya itu dari badannya dia, dari bulu-bulunya dia. Itu tuh suka ada ngomongnya kayak flea gitu ya, kayak kutu gitu, kayak kutu. Nah, kutu itu kalau dibiarkan besar, lama-lama bisa makanin dagingnya dia sendiri dan bikin dia mati. Jadi nggak ada yang bisa ngalahin dia, tapi ada si kutu itu yang bisa lama-lama kalau dibiarin aja bisa bunuh dia sendiri gitu. Nah, jadi katanya kalau di malam hari Karajishi itu harus tidurnya tuh di bawahnya peony flower. Karena kalau pagi embun yang jatuh dari peony flower ini bisa bunuh kutu-kutu itu. Jadi itu adalah kenapa. Jadi mereka itu saling memperkuat lah gitu. Nah, kalau untuk meaningnya sendiri lumayan deep. Sebenarnya lumayan deep. Karena yang pertama dia adalah raja gitu ya. Jadi dia sangat powerful. Tapi dia tuh sebenarnya bisa ditaklukkan oleh hal kecil sebenarnya. Ditaklukkan oleh hal kecil. Nah, tapi karena dia tahu cara mengcounter hal itu, makanya dia bisa jadi raja yang semakin kuat. Dia tahu nih kalau malam gue harus tidurnya di bawah ini. Jadi knowing your weakness itu adalah kunci supaya lu bisa tetap jadi powerful gitu. Ngerti nggak ya? Sangat filosofis ya. Itu yang pertama. Dan yang arti yang kedua adalah sebenarnya kadang-kadang lu merasa di dalam hidup ini ya, apa yang bisa membuat lu jatuh itu tuh datangnya dari within gitu. Dari diri sendiri. Nah, kalau yang ini lebih recent tapi nggak recent banget juga. Berapa tahun lalu? Ini tahun 2017. Ini tato ini adalah memang untuk bini gua sebenarnya. Nah, jadi Simuli itu adalah tato artis yang lumayan terkenal dengan style origami. Origami. Jadi kayak nama tato origami. Jadi kalau lihat di Instagramnya dia banyak tato origami yang bagus-bagus. Jadi ini adalah salah satunya ya. Jadi ini origaminya bentuknya diamond. Karena istri gua namanya Intan. Oke ya. Jadi lu harusnya tahu dong. Nah, jadi ini namanya ini kan origami pantas kayaknya familiar gitu kan. Iya. Jadi itu diamond. Di dalam sini ada gambarannya itu peony flower ya. Sebenarnya agak mirip sama ini sih. Tapi kenapa peony gue specifically taruh di sini? Karena itu salah satu bunga favoritnya bini gue. Peony flower. Dan ini di luarnya ini ada bunga krisan. Jadi bunga krisan itu adalah lambang kekaisaran Jepang sebenarnya. Yang artinya tuh long live gitu. Jadi ya kalau di sini itu artinya adalah kayak long lasting marriage gitulah. Gitu. Kalau lu ya, ada ini nggak sih? Ada perawatan ekstra nggak sih buat tato lu? Apa tato tuh mesti dirawat nggak sih? Lu mungkin ada sedikit informasi nggak? Kalau gua tuh apa ya? Pernah baca satu artikel, katanya kalau kita mau mengapresiasi karya seni dari tato artis yang menggambar tato di badan kita, adalah dengan cara merawat tato tersebut sebaik-baiknya. Oke, gitu. Berarti dirawat ya. Gimana? Cara merawatnya sebenarnya sama kayak kita ngerawat kulit kita biasa aja sih. Yang paling penting menjaga kelembapannya gitu. Jadi tetap moist. Menjaga kelembapannya. Berarti harus pakai moisturizer dong ya. Ada orang yang pakai lotion, mungkin dikasih oil juga, atau butter kali ya, body butter gitu. Tapi sebisa mungkin memang yang nggak ada efek whiteningnya gitu sih. Iya, karena kan ini sebenarnya kan kayak masukin pigmen. Jadi kalau kita pakai sesuatu yang punya efek whitening, takutnya kan malah jadi pudar gitu. Tapi kuncinya tuh adalah memang jaga kelembapannya. Ya, oke. Ya udahlah, pokoknya
mungkin segitu dulu aja ya. Iya. Mungkin segitu dulu aja. Jadi tatonya harus ada meaningnya apa enggak? Sebenarnya kembali ke kalian lagi sih. Iya, Kembali pribadi aja. masing-masing. Pribadi masing-masing. Mau ada meaningnya ya boleh lah. Mau ada nggak ada meaningnya juga ya terserah. Tapi yang penting no regret saja sih kalau ada tato. Bener. Oke, kalau gitu sampai situ aja. Gua Roni. Gue Wiring. Kita dari The The In-Laws. In-Laws.